Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Salam Merdeka. Hari ini 17 Agustus, pastinya saya berharap teman-teman bisa merdeka dari segala permasalahan, termasuk bagi kita sebagai penderita anxiety, kita bisa merdeka dari rasa ketakutan, kita bisa merdeka dari rasa kecemasan berlebih, kita bisa merdeka dari segala penyakit yang ada. Nah, hari ini teman-teman saya mau sharing mengenai apakah penderita anxiety yang sudah pulih, yang sudah sembuh, bahkan yang udah sembuh total, rentan atau gampang untuk terserang penyakit anxiety lagi. Nah, saya mau sharing ya teman-teman ya. Saya kan mengalami anxiety yang parah banget itu tahun 2020. Oke, ini sedikit miring ya. 2020. Nah, saya sembuh setelah 2,5 tahun berjuang melawan anxiety ini. Nah, selama sembuh berarti udah kurang lebih 2020 sampai 2003 pertengahan. Sekarang 2024 berarti udah 1,5 tahun ya saya sudah pulih. Apakah saya selama 1,5 tahun itu pernah terserang panic attack atau anxiety mendadak? Nah, bagi kita yang sudah pernah mengalami anxiety, teman-teman, saya mau kasih kabar, boleh dibilang kabar buruk ya. Bagi kita yang pernah mengalami, memang agak rentan mengalami anxiety lagi dibanding orang-orang yang tidak pernah mengalami anxiety. Kenapa begitu ya? Nah, itulah faktanya. Jadi kayak misalnya orang yang punya penyakit lambung ya, udah sembuh gitu ya, udah bisa makan cabe, bakmi gitu, nggak apa-apa. Lebih rentan dibanding orang yang tidak pernah memiliki riwayat penyakit lambung. Seperti itu teman-teman, logikanya ya seperti itu. Nah, saya juga pernah mengalami anxiety ulang. Jadi waktu itu saya kan 2020 saya mengalami kecemasan berlebih itu gara-gara stres berat ya, masalah ekonomi gitu kan. Terus saya mengalami yang namanya ketakutan hal-hal yang sudah di luar wajar. Bisa kayak ketakutan lagu-lagu yang rock, yang suara kenceng ya. Terus dengar suara drum yang berlebihan itu saya juga kayak panic attack. Saya lihat warna merah, saya juga kayak panic attack. Lihat lampion-lampion bisa panic attack. Nah, pernah kejadian saya lagi jalan-jalan pulang kampung ke kampung saya di Kalimantan gitu ya. Kan banyak lampion-lampion merah ya sepanjang jalan gitu. Nah, waktu itu saya berpikir, saya udah sembuh ini nggak mungkin saya ada anxiety seperti itu lagi gitu. Jadi akhirnya waktu saya pulang kampung, waktu lebaran kemarin, ternyata ada rasa ketakutan yang tiba-tiba muncul. Misalnya, sorry teman-teman, ini kameranya nggak enak banget. Terus tiba-tiba lihat warna merah lampion yang banyak banget satu deretan gitu. Saya kayak ada duk. Jantungnya pertama debar-debar gitu. Saya berusaha tarik nafas, hembus nafas. Udah pikiran itu mulai muncul kan. Wah, ayo Vi, anxiety kamu mau kambuh loh. Ayo loh, nanti bakal balik seperti 2020 gimana loh. Ayo kamu bisa gak hadapinnya. Itu pikiran itu terus berputar di situ. Tapi buat kita yang sudah mengalami anxiety dan sudah pulih, nah kabar baiknya kita punya senjatanya teman-teman. Jadi dulu kita pulih gara-gara apa? Kita kan udah tahu kuncinya. Nah, kunci tiap orang kan berbeda ya. Kalau saya kebetulan kuncinya kan bersyukur. Bersyukur, menerima kondisi, tidak mengeluh. Nah, udah saya lakukan itu gitu. Jadi di saat saya diserang anxiety, saya tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas, hembus nafas, dan saya langsung ubah pikiran itu, bilang, saya udah pernah pulih kok. Kenapa saya harus mengalami itu lagi? Penderitaan seperti itu lagi, saya nggak mau. Ya udah saya langsung berpikir sesuatu yang bahagia. Wah, saya udah nggak mau takut hal seperti itu lagi. Apa sih yang saya takutkan gitu? Syukuri deh.
saya bersyukur hidup saya walaupun kadang saya bisa diserang anxiety, tapi saya bersyukur saya bisa mengalihkan. Jadi udah saya pikir sepanjang jalan itu, saya pikir itu gitu ya. Pelan-pelan anxiety saya menurun. Nah itu luar biasa. Jadi apakah ini kabar sangat buruk buat kita ya teman-teman? Ternyata kita rentan banget ya dengan anxiety gitu. Nah teman-teman, kita harus syukuri. Kita manusia yang dipilih oleh Tuhan mengalami penyakit anxiety ini, kita perlu juga untuk bersyukur. Kenapa? Itu sebagai sinyal dari Tuhan untuk kita, untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik. Jadi sekali kita misalnya udah pulih, ternyata kita lupa bersyukur nih ya. Di saya nih ya, saya lupa bersyukur. Sepanjang hari saya lupa doa misalnya. Waduh, saya doanya lebih kurang atau apa. Itu anxiety datang. Kita kan diingatkan lagi, saya harus bersyukur lagi. Saya harus dekat dengan Tuhan lagi. Saya harus seperti apa gitu. Harus menjadi berkat dan lain-lain. Itu adalah tanda, sinyal dari Tuhan untuk kita menjadi lebih baik. Teman-teman, kita perlu ingat, kita hidup di dunia ini itu sementara. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah di surga. Jadi bagaimana kita menyikapi segala rintangan, badai kehidupan yang terjadi di kita, permasalahan, anxiety, penyakit, segala masalah yang ada di kita harus hadapi dengan positif. Karena kenapa? Ini ujian kok. Di dunia ini kita ujian tuh dari Tuhan. Gimana kita menghadapi masalah-masalah agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita sudah berhasil di ujian di dunia ini, kalau kita sudah ada di surga, bayangkan kita dekat banget sama Tuhan. Kita bayangin aja, kita di dunia aja bisa dekat sama Tuhan. Ya, dengan anxiety kita, dengan apapun kita bisa cari Tuhan, dekat sama Tuhan dengan segala permasalahan yang ada. Tuhan apakah gak sayang sama kita? Bayangin, nanti kita di surga otomatis kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Jadi teman-teman, walaupun kita rentan, walaupun kita masih diserang bolak-balik dengan anxiety, biarpun kita udah sembuh gitu ya, tetap kita berpikir positif. Kita ingat, nanti saya di surga, saya akan merasakan bahagianya itu seperti apa. Tujuan hidup kita di dunia apa sih? Di surga. Jadi kita selalu mikir itu gitu. Jadi dengan pikiran itu di dunia kita akan menghadapi satu masalah selesai, satu masalah datang, udah kita bisa menghadapinya dengan positif. Karena kita di dunia tidak bisa lepas dari segala masalah. Itu teman-teman yang saya mau sharingkan hari ini ya. Semangat teman-teman, saya yakin kita semua bisa menghadapi segala masalah di hidup di dunia ini, satu persatu akan diselesaikan dengan waktunya masing-masing. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas, salam sehat.